Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Ibu masih membahas bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, subbab kali ini adalah subbab terakhir di bab 3 mengenai peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kebutuhan manusia yang sangat bervariasi tentu saja harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan lebih kreatif. Jadi anak-anakku, setelah kemarin kita belajar mengenai permintaan, penawaran, kemudian pasar dan harga. Kali ini kita juga akan mempelajari mengenai apa itu kreativitas dalam seseorang yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, yang pertama ini kreativitas. Kreativitas ini kalau menurut Supriyadi ini dalam bukunya tahun 2001 ya. Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Itu yang dimaksudkan dengan kreatif. Jadi dalam pengertian sederhananya, kreativitas itu memunculkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya ya. Ini contohnya banyak sekali. Contohnya kalau zaman dulu itu misalkan cemilan. Cemilan itu hanya ada kentang goreng, burger gitu ya. Itu cemilan zaman dulu. Tapi kalau sekarang karena adanya kreativitas itu sampai ada kebab, kemudian corn dog ya. Nah, itu contoh kreativitas. Kemudian kreativitas ini punya ciri-cirinya. Jadi orang-orang yang punya kreativitas itu punya ciri-ciri tertentu. Yang pertama, bersifat ingin tahu. Jadi segala sesuatunya itu dia ingin tahu. Kemudian yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik ya. Nah, jadi kalau misalkan ketika dalam pembelajaran kalian banyak bertanya, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu artinya kalian punya sifat kreatif. Kemudian ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Jadi dia pasti mempunyai gagasan, ide atau usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Nah, ini biasanya anak-anak itu kebanyakan kalau mau bertanya itu pasti malu gitu ya, malu menyampaikannya, padahal dia itu memiliki banyak pertanyaan, memiliki banyak ide, memiliki banyak usul. Tapi karena adanya rasa malu jadinya tuh tersimpan aja di dalam hati gitu ya. Nah, itu seharusnya kalian tidak boleh seperti itu, langsung saja sampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. Jadi dia itu tidak akan terpengaruh karena omongan dari orang lain gitu ya, atau misalkan hasutan dari orang lain. Kemudian yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Yang kedelapan, belajar dari kegagalan. Kemudian yang terakhir, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi orang yang kreatif itu dia bisa belajar sendiri gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah tekedah di huapan wae gitunya. Jadi dia mampu mencari ilmu dari berbagai sumber secara mandiri, secara sendiri. Kemudian bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa orang lain bisa gagal? Nah, dia teliti itu ya secara rinci apa penyebab kegagalannya, kemudian apa solusinya supaya dia nanti bisa berhasil atau sukses. Nah, yang kedua, ini ada kewirausahaan. Seorang wirausaha itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan.
secara sederhananya kewirausahaan itu adalah orang-orang yang bisa melakukan suatu bisnis, ya. Pastinya dalam bisnis tersebut akan ada transaksi jual beli. Itu yang dimaksudkan dengan wirausaha. Wirausaha ini punya ciri-cirinya juga. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi dia tuh pastinya punya kepribadian yang kuat, ya. Kemudian yang kedua, punya mental seorang wira swasta. Jadi dia punya mental seorang wira swasta atau wirausaha. Jadi kalau melihat peluang di mana dalam peluang tersebut itu bisa terlaksananya suatu bisnis, dia langsung bisa tahu gitu ya. Contoh nih, ketika kita sekarang sedang pandemi, contohnya ibu ya, pandemi. Wah, gimana nih? Pasti ada peluang bisnis yang bisa ibu kerjakan gitu ya. Contohnya bikin jualan makanan gitu ya, misalkan cemilan, jualan cemilan, coklat atau misalkan keripik, peyek gitu ya. Nah, itu ciri manusia wirausaha. Jadi bisa menangkap peluang bisnis. Kenapa ya kok ibu mau jualan makanan? Karena biasanya dalam pandemi ini yang selalu diburu oleh masyarakat itu adalah makanan gitu. Kemudian yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Contohnya seperti tadi ya, ketika sekarang sedang pandemi, pasti orang-orang itu sangat membutuhkan, setiap harinya itu membutuhkan makanan gitu. Jadi otomatis ibu akan berjualan makanan. Kemudian yang keempat, memiliki keterampilan wira swasta. Nah, jadi untuk menjadi seorang wira swasta atau wirausaha itu tidak tidak seenaknya gitu ya, apa aja dijual, enggak. Seseorang itu punya ciri masing-masing gitu ya, ciri tersendiri. Misalkan ibu kalau disuruh jualan baju, tas, ibu kayaknya nggak mau, ibu kayaknya nggak bisa, karena itu bukan yang ada di diri ibu. Ibu sukanya masak gitu ya, bikin makanan, bikin minuman. Pasti kalau disuruh jualan makanan, ibu pasti akan mau gitu ya. Jadi memiliki keterampilan wira swasta. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Apa aja nih yang sekarang itu kiranya laku untuk dijual, masyarakat itu butuh terhadap barang-barang tersebut apa aja. Jadi mampu untuk melihat mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan ketika ingin menjalankan suatu bisnis. Nah, anak-anakku, itu saja yang bisa ibu sampaikan kali ini. Alhamdulillah, materi bab 3 sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi berikutnya, di materi bab keempat. Terima kasih atas pengertian, atas kerjasama dan perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan-pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.